Halo Sobat PMI. Halo Sobat PMI dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama kami berdua di Pokami Podcast kali PMI. Bersama saya Aurel dan teman saya Jihan. Oke, kali ini kita melanjutkan episode kita sebelumnya. Kita bahas apa nih kali ini? Kita bahas tentang for peace. Oke, for peace. Kita pun sendiri nggak tahu. Bukan nggak tahu sih, mungkin lebih ke kurang tahu. Jadi kita semuanya kita bareng-bareng belajar, saling mengenal tentang for peace itu sendiri. Ditemani siapa narasumber kita pada kesempatan kali ini yang masih unyu-unyu? Kita manggilnya apa ini? Kakak aja ya. Kak aja ya. Dari Kak siapa nih? Boleh perkenalan dulu narasumber kita pada episode kali ini. Silakan. Perkenalkan, namaku Raihan Nafasya. Di sini aku akrab disapa Raihan. Oke, di sini aku dari koordinator for peace tahun masa bakti 2023-2024. Oke, lebih tepatnya mungkin for peace PMI Kabupaten Kudus ya Kak ya. Tahun 2023-2024 iya, ya. Halo Kak Rehan. Biasanya kalau sama anak sekolahan gitu ya, halo ada halo gitu. Ya enggak, betul enggak? Ya, betul. Bener ya. Oke, biar enak enjoy ngobrolnya. Santai aja kita di sini ngobrol santai tentang for peace. Jadi menambah pengetahuan, informasi gitu. Oke. Ini koordinator ya? Ya. Beri tepuk tangan dulu dong. Perlu IG disebut nggak? Boleh kalau mau Instagramnya. Ya. IG aku @raihansa RYHNSHA. Iya, nanti di sini Instagramnya Kakak Raihan. Silahkan di follow. Siapa tahu ada yang nyantol atau emang sudah ada yang kecantol. Belum ada yang kecantol. Oke, silahkan hubungi Instagram tersebut ya. Oke, langsung aja masuk ke topik kali ya. Pertanyaannya ya. Sebenarnya PMR itu apa sih Kak? For peace. Apa dulu nih? For peace dulu apa PMR dulu? Karena kita temanya for peace, kita jawab yang for peace dulu aja. Oke. For peace itu kalau mungkin di mata orang kan belum tahu for peace itu apa. Jadi for peace itu sebenarnya tuh Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Jadi Palang Merah Indonesia tuh mempunyai ibaratnya turunan dari cabang-cabangnya gitu. Ada yang for peace itu yang buat remaja, terus ada yang KSR, ada yang UDD gitu. Nah kalau for peace itu untuk remajanya gitu. Jadi dia tempat sarana prasarana untuk Palang Merah yang bagian remaja. Gitu. Jadi bedanya for peace sama PMR itu apa? Atau sama? Cuma sebenarnya nggak ada bedanya sih dari for peace ataupun PMR. Namun dari PMR kan dari setiap unit-unit yang ada di sekolah tertentu. Kalau for peace itu ya bedanya kayak menyeluruh forumnya. Ya, gitu. forumnya untuk jadi tempat pertemuan aspirasi. Gitu. Jadi ada beberapa sekolah gitulah ya. Ya, kalau jadi perwakilan ataupun ketua-ketuanya. Gitu. Jadi ibaratnya gabungan. Bukan gabungan sih, apa sih? Ya itulah ya. Apa sih tadi kepanjangannya boleh diulang? For peace. Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Oke, bisa dipahami. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan kapan sih terbentuknya dari PMR atau for peace itu sendiri? PMR dan for peace. Kalau kapan? PMR itu udah ada sejak dulu sih sebelum dari for peace. Kalau PMR itu kan ada hari PMR kan 1 Maret 1950. Oke. Nah waktu itu PMI itu membentuk suatu, dulu tuh namanya sebelum PMR itu PMP. Itu Palang Merah Pemuda. Itu pada waktu Januari 1950. Setelah itu diresmikan oleh PMI itu PMR. Jadi PMR Palang Merah Remaja pada 1 Maret 1950. Kalau for peace sendiri itu dulu pada waktu Jumbara ke-6 pada waktu 2006 ya itu. 2006 ya. Nah, terus waktu itu PMI kayak membuat acara ngobrol bareng PMR. PMR. Nah, di situ menghasilkan suatu Prokja PMR 2007. Nah, setelah itu ditindaklanjuti oleh PMI dan kemudian terbentuklah deklarasi Forum Remaja Palang Merah
Indonesia, namanya Forpis, dan kemudian diresmikan pada Agustus tahun 2007. Oke, berarti itu terbentuk Forpis nasional. Gitu. Berarti duluan PMR ya. Iya. Berarti Forpis ini baru 2007. Oke. Ngomongin Forpis. Siapa aja sih anggota Forpis itu? Siapa aja anggotanya? Sebenarnya kalau ditanya anggotanya tuh seluruh anggota PMR di setiap unitnya. Iya. Tapi lebih ibaratnya kalau orang-orang Forpis itu bilangnya kayak seluruh ketua-ketua ataupun yang mewakili dari setiap unitnya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kepala-kepalanya PMR per sekolahan atau per unit itu bergabung di Forpis. Iya. Tapi itu ibaratnya kayak pengurusnya. Cuma kalau anggotanya itu semua unit-unit yang ada di sekolahnya gitu. Jadi kepengurusannya ya, lebih ke pengurus. Terus kalau PMR itu sendiri tuh pada tingkat apa itu yang tadi ikut Forpis itu? Kalau di PMR itu kan ada 3 tingkatan. Ya. Mula, Madya, sama Wira. Ya. Tapi untuk di Forpis itu kebanyakan Wira. Karena apa? Karena PMR Wira itu kan berusia 15 sampai 17 tahun. Itu bisa disebut sebagai ibaratnya kayak pengajar senior lah ya. Kayak yang udah senior. Jadi mereka udah tahu gimana nih caranya untuk mengontrol PMR di tempatnya. Jadi lebih bisa diandalkan. Gitu ya. Berarti lebih ke Wira ya. Kalau mungkin teman-teman yang nggak tahu berarti SMA sederajat. SMA, SMK sederajat. Betul. Kegiatannya apa aja sih itu si Forpis ini? Dari Forpis kan sebenarnya kegiatan utama atau tujuannya kan memang untuk menyalurkan aspirasi dari beberapa unit di PMR, di setiap unitnya, di setiap sekolahnya. Jadi kita kegiatan utamanya tuh itu. Namun ada program-program lainnya yang memang dibentuk untuk menunjang kemajuan dari PMI atau PMR di unit-unit tersebut gitu. Jadi misalnya kalau kita kan ada yang namanya Forpis Goes to School. Betul. Jadi itu untuk kita tahu unit mana nih yang PMR-nya kurang aktif atau kurang ibaratnya kurang terjamah oleh kita. Jadi itu nanti kita ibaratnya kita berkunjung ke sekolah itu untuk memberikan edukasi sama mereka. Anggota PMR-nya tuh sedikit atau banyak. Nanti kalau misal ada terkendala kita bisa bantu karena kan tujuannya kan emang untuk menampung aspirasi gitu. Jadi bisa sama rata ya setiap tahu PMR gitu. Antara PMR setiap sekolah itu sama rata gitu, biar tidak ada yang lebih dominan atau nggak ada yang lebih terbelakang. Iya betul. Kalau keuntungannya apa aja ya yang didapat keuntungannya dari jadi anggota Forpis itu sendiri? Kemudian kalau keuntungannya tuh terutama dalam Forpis itu ya, kita tuh bisa kenal sama teman-teman PMR lainnya. Itu yang pertama sih itu paling seru. Relasi ya. Ya. Kemudian kita bisa ibaratnya bisa kenal sama teman-teman juga. Terus habis itu kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja PMI, bagaimana program-program kerjanya PMI di Indonesia tuh kayak gimana. Terus kita juga dapat mengetahui ibaratnya kita punya relasi di teman luar gitu, nggak hanya di dalam negeri, di luar negeri itu bisa. Bagaimana caranya kita itu untuk maju ke tingkat selanjutnya dari cabang, daerah sampai ke nasional, dan dari nasional itu dapat didelegasi internasional gitu nantinya. Oh gitu ya. Namanya organisasi mesti banyak ya manfaatnya. Kita betul. Secara umum bisa kita rasain sendiri kalau untuk orang-orang yang sudah sering ikut organisasi. Mungkin itu yang bisa keuntungannya ya. Jadi relasi ya paling utama. Relasi. Kalau kamu sendiri motivasi ikut PMR atau bergabung di PMR atau Forpis itu ini apa? Dulu tuh sebenarnya aku tuh udah ikut PMR kan waktu SMP. Habis itu ke SMA. Itu tuh waktu ekstra ditanyain tuh siapa yang bisa bahasa Inggris. Terus aku kan panik, emang PMR harus diwajibkan ikut? Harus bisa bahasa Inggris. Terus habis itu kan temanku yang diajukan dan ternyata temanku tuh cerita sama aku, ternyata di situ ada konferensi untuk Forpis sendiri yang kayak konferensi Forpis. Palang Merah Remaja itu sendiri. Dan kemudian ditanya-tanyain itu apa sih Forpis itu? Karena aku nggak tahu lah itu temanku ngapain. Jadi dia tuh diajukan sebagai delegasi dari sekolah untuk mengikuti konferensi Forpis tersebut. Jadi dari situ aku tahu Forpis tersebut. Nah kemudian
dari situ aku kan berkeinginan dulu menjadi ketua PMR di unit sekolahku kan. Nah jadi dari situ aku dikasih tahu nih sama kakak kelasku gini, Rey ternyata tuh Rey kamu tuh bisa loh kalau mau jadi ketua Forpis itu tuh biasanya nanti masuk jadi pengurus Forpis itu. Jadi ibaratnya aku ada motivasi lah dorongan dari keinginanku itu sendiri. Jadi ada motivasi dari teman-teman juga kalau Rey kamu tuh punya potensi kepemimpinan, terus habis itu potensi dalam kepalang merahan itu ada motivasi dari situ, ada internal dari eksternal juga ada. Berarti emang dari dalam diri sendiri udah pengen ya. Iya betul. Boleh di sharing-sharing suka dukanya selama ini ikut Forpis, sukanya apa, dukanya apa? Sukanya sih tadi ya yang kayak kelebihan ikut Forpis kan bisa dapat relasi banyak, terus ketemu teman-teman banyak dan juga kita bisa memanage bagaimana caranya memanage sebuah kepengurusan di suatu organisasi. Nah kemudian dukanya itu gini, kalau orang-orang yang belum tahu kepalang merahan pasti kan ibaratnya kayak bilang kok PMR isinya cewek-cewek semua, yang cowok kan sedikit. Iya benar sih. Makanya dari situ dari teman-teman bilang, kok kamu ikut PMR, kok kamu ikut Forpis, padahal kan isinya cewek semua. Itu suatu salah kaprah yang sangat besar sih. Karena ketua umum kita di PMI itu juga Bapak Yusuf Kalla, seorang laki-laki gitu ya. Iya. Dan juga penggagas gerakan kepalang merahan kan juga Henry Dunan kan ya. Iya betul. Berarti lebih ke itu ya, apa namanya? Setara ya harusnya ya, gender. Ada ketidaksetaraan gender. Jadi kalau dipikirnya kalau PMR tuh cenderungnya ke cewek gitu. Kok kamu gitu. Cowok ikut sih gitu ya. Lebih ke netizen ya, mulut-mulut julid. Padahal di laki-laki itu butuh banget tenaganya di kepalang merahan. Misal ada orang pingsan nih, kan nggak mungkin perempuan gotong-gotong yang bukan nggak mungkin sih ibaratnya kayak gotong-gotong gitu. Oh iya, sesuai dengan prinsip PMI yang kedua kesamaan ya Kak ya. Betul. Gitu ya, itu suka dukanya. Kalau sukanya yang tadi. Terus apa ini kamu selaku pengurus ya? Pengurus juga dari koordinator, betul. Koordinator dari Forpis Kabupaten Kudus. Itu kamu ada keinginan atau harapan untuk Forpis ke depannya? Mungkin bisa disampaikan. Siapa tahu bisa jadi manifestasi. Untuk jangka waktu selanjutnya. Harapanku di Forpis sih sebenarnya aku dulu dikasih tahu sama koordinator sebelumnya ternyata ada satu prokja yang belum terlaksana. Nah, apa itu? Itu tuh dulu ada ibaratnya kayak kegiatan danus gitu kita, dana usaha. Jadi itu belum terlaksana. Dan nanti aku pengen kalau di kita itu di masa bakti 2023-2024 itu tuh melaksanakan proja-proja yang belum dikerjakan sama kakak sebelumnya. Jadi kayak kegiatan danus dan kemudian kita mungkin dari situ akan memunculkan berbagai macam proja lainnya yang menghasilkan benefit-benefit tentunya. Dari misal kita mau buat video buat edukasi ataupun edukasi buat teman-teman sebaya gitu. Jadi aku pengen Forpis tuh kayak gitu dan kemudian terkenal oleh semua kalangan, bukan hanya forum-forum tertentu yang terkenal, tapi kita juga terkenal di kancah masyarakat gitu. Iya, itu harapan kamu ya. Kalau boleh tahu nih, itu awal apa namanya ke pengurusan masa bakti 2023-2024 ini kapan mulainya? Kapan mulai dilantiknya? Kapan mulai dilantiknya itu kan salah satu prokja kakak yang sebelumnya itu. Jadi itu masih samar-samar deh, belum tahu itu kapan. Tapi untuk pastinya mungkin nanti sekitar Oktober awal. Itu mulainya akan baru dimulai masa bakti 2023-2024. Iya betul. Oh gitu. Berarti belum mulai ya ibaratnya. Jadi kan masih kalau belum mulai kan masih ada waktu untuk mewujudkan prokja-prokja yang kamu inginkan tadi gitu. Siapa tahu udah berjalan setengah tahun atau berapa kan saya nggak tahu gitu. Terus menurut Rehan sendiri Forpis yang sekarang itu gimana? Hayo lu. Forpis yang sekarang itu kayak gimana? Jadi kan aku baru tahu Forpis kan 1 tahun yang lalu. Oh gitu. Jadi 1 tahun yang lalu. Jadi aku kelas balik yang 1 tahun yang lalu. Ya. Jadi dulu tuh Forpis yang kemarin tuh
ibaratnya Prokjanya menurutku masih kurang banyak sih. Masih belum jadi optimal ya berarti ya. Kan tadi kayak yang aku kasih tahu kan ada beberapa Prokja yang memang belum dilaksanakan. Iya. Gitu. Terus habis itu untuk ibaratnya kan untuk keakraban kan sudah oke lah kalau menurutku oke banget karena dari pengurus sama anggota tuh emang benar-benar membaur gitu ya. Nggak ada yang namanya Senior junior nggak ada gapnya. Ya, jadi kita saling setara gitulah. Oke. Berarti lebih ke melanjutkan Prokja ya. Yang belum terlaksana ya supaya bisa optimal. Oh iya, ngomongin soal Prokja mungkin bisa di-share. Selain tadi kan yang diomongin kan danus. Terus Selain itu apa sih prokernya? Program kerja yang paling seru nih yang menurutku dari Forpis itu adalah Forpis Goes to School atau FGTS. Nah di situ tuh kita sebagai Forpis itu kita ibaratnya analisis dulu ke unit-unit yang memang PMR-nya itu kurang keaktifannya atau bahkan pun tidak ada. Nah jadi kita analisis ke sekolah itu dan kita cari tahu masalahnya itu apa. Jadi mungkin masalahnya kekurangan anggota pun atau gimana, kurang tahu itu namanya Forpis atau gimana, kurang tahu PMR itu kayak gimana. Jadi kita berikan sosialisasi kepada mereka agar mereka tuh tahu gerakan kepalang merahan itu menyeluruh di seluruh daerah gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke yaitu ya fungsi pengayom ya ibaratnya kalau Forpis itu pengayom dari PMR itu sendiri betul. ya. Itu tadi ya. Terus aku tuh tadi mau nanya tapi aku lupa mau nanya apa. Coba lanjutin dulu aku sambil ingat-ingat. Selain itu programnya apa lagi sih Kak? Kalau aku dulu kan ikut yang pelayanan masyarakat ya. Jadi pelayanan masyarakat itu dulu prokerjanya ada untuk bagi-bagi takjil, itu umum lah di forum-forum lainnya juga ada. Terus kita juga ada ikut serta dalam Ayo Siaga Bejana. Jadi dulu tuh ada kita tuh bantu ibaratnya kayak kita ngasih bantuan sosial ke tempat yang memang daerahnya terkena suatu bencana alam. Jadi kita Forpis juga ikut turun dalam kebencanaan tersebut. Jadi enggak terus yang KSR yang di atasnya juga yang ikut, tapi kita sebagai PMR kita juga ikut dalam kegiatan tersebut. Gitu ya. Terus ya ini udah ingat aku. Mau nanya kalau misalkan keanggotaan dari Forpis itu sendiri berarti itu ketua atau pengurus dari si PMR itu sendiri ya? Iya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Tapi anggotanya itu semua unit yang ada di PMR. Gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau misal kita di OSIS ya, di OSIS itu kan biasanya kita bilang kalau kamu ikut OSIS ya, tapi kan bilang enggak, tapi sebenarnya yang jadi anggota OSIS itu seluruh yang ada di sekolah. Yang ikut OSIS itu biasanya yang ibaratnya yang kayak diberi pengurusnya gitu, yang sering dianggap OSIS gitu. Oke, iya terjawab. Oke. Terus yang terakhir ini ya, sumber dana. Waduh, sumber dana nih. Kita bicarain dana. Dana dari mana? Dananya. Untuk proker-proker selama ini tuh sumber dana dari mana? Nah, karena aku baru jadi koordinator Forpis Kabupaten Kudus tahun 2023-2024. Yang belum menjabat, yang belum menjabat juga, yang belum resmi juga. Jadi dulu kan pernah ikut Prokja dan itu dananya kan kita nyusun kegiatannya tuh. Dan dananya tuh dari mana? Dari dana utamanya itu kita dari kas. Kas dari apa? Kas kita dari kas Forpis. Ada kasnya berarti. Ya ada kasnya juga, kita setiap pertemuan, kita setiap rapat koordinator setiap 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali kita ada kas untuk masukkan kas kita. Jadi nanti kalau setiap ada Prokja itu kita juga bisa ada dananya, dan kemudian kalau misal itu kurang kita dapat dari sokongan itu dari PMI sendiri, dan ataupun nanti kalau kurang kita akan ambil dari yang dana usaha itu tadi, danus dan program-program kita yang menghasilkan benefit ya AdSense gitu. Seperti kita buat video edukasi itu misal kalau bermanfaat kan nanti kan juga dapat keuntungan dari kita gitu. Oh gitu ya. Oke, kalau dari pertanyaan sih sekian. Boleh di spill IG Forpis. Biar teman-teman semuanya biar Forpis Kabupaten Kudus apa Instagramnya Kak? Apa? IG Forpis Kabupaten Kudus itu @forpiskudus.
@forpis Jangan lupa Kudus. nanti insert di sini ya Kak, @forpiskudus. Iya. Nah, ini kan kamu kan membuat video ini. Nah, Iya. kamu mau ngajak teman-teman untuk nonton video ini? Monggo, Silahkan. Iya. Waktu dan tempat silakan. dipersilakan ke Halo sini ya. teman-teman. Ya, halo teman-teman. Jadi kita kan ada kegiatan dari Pokami ini, Ya. podcast Kaleh PMI. Jadi aku harap kalian semua tuh tahu akan gerakan kepalang merahan yang ada di sini, walaupun kalian enggak langsung mengikuti kegiatan ini, tapi kalian tahu tentang PMI itu apa, Forpis itu apa, PMR itu apa. Jadi semua tuh tahu tentang benefit dari PMI juga, dan kita di sini juga gerakan yang memang baik dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan gitu. Jadi ibaratnya kalian harus tahu tentang PMI. Iya, jangan lupa nonton video podcast. Bersama Forpis ya Kak. Iya. Jangan lupa nonton video kami, Pokami di mana Kak? Bisa di mana? Bisa di laman YouTube bisa. Oke, betul. Mungkin itu ya. Jangan Apa lupa namanya? kepo-kepo juga sama Instagramnya Forpis. Di Jangan lupa. Oke. Aku boleh ngasih pesan gak buat? Boleh, Boleh ini dong. mau dipersilakan Kata-kata hari untuk ini. hari ini Kakak. Buat hari ini Silakan. Kakak. Ya, jadi untuk teman-teman yang sekarang mengikuti gerakan kepalang merahan, itu sama sekali jangan takut untuk bergerak menuju ke yang lebih baik. Biasanya kan kita kan ibaratnya diintimidasi lah. Kamu kok ikut kepalang merahan atau gini-gini, apalagi yang laki-laki. Kalian sama sekali jangan takut, karena itu merupakan salah satu kelebihan kalian untuk mengikuti kegiatan kepalang merahan ini. Karena palang merah itu merupakan salah satu kegiatan yang memang mengajarkan kemanusiaan. Kita belajar tentang kemanusiaan, memanusiakan manusia, bukan yang tadi kita diintimidasi itu bukan. Apabila kalian diintimidasi, kalian sama sekali jangan takut. Karena kalau kalian takut itu sama sekali nggak ngebuat kalian maju, nggak ngebuat musuh kalian itu, bukan musuh sih, ibaratnya kalian orang yang ngebully kalian itu malah tambah pengen ngebully kalian atau gimana pun. Jadi sama sekali jangan takut. Nah, kalau misal kalian butuh sesuatu yang memang diceritakan sama kita, ataupun kalian juga nggak tahu nih, kok aku diginiin sih, kalian itu bisa konsultasi sama Forpis di tempat kalian. Jadi kita Forpis kan memang tujuannya awalnya kan untuk menyalurkan aspirasi sharing. di unit PMR sekitar. Nah, jadi kita Forpis siap sedia untuk ibaratnya menerima aspirasi kalian. Jadi kalau misal kalian punya permasalahan, silahkan dikonsultasikan dengan Forpis. Nanti kami bisa ibaratnya mengkoordinir dengan sekolah kalian ataupun gimana. Jadi jangan takut sama sekali. Oke. Gerakan kepalang merahan. Intinya ada terima kesamaan ya Kak ya, nggak usah takut ikut organisasi, nggak usah Kesamaan apa dulu nih? kesamaan gender. Kurangin Sesuai dengan stereotip. Sesuai dengan 7 prinsip Palang Merah Indonesia ya. Oke, terima kasih ya Kak Rehan ya atas waktunya, atas kesempatannya. Sukses Terima buat kasih. Forpis, Ya, semoga amin. semakin Iya, maju ke amin. depannya. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Waktunya Sudah mau berbagi bersama kami dan teman-teman semuanya. Iya. Jangan kapok-kapok ngobrol sama kita ya. siap. Oke. Mungkin kita sekalian pamit undur diri ya teman-teman semua. Saya Aurel. Saya Jihan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe video kami di channel YouTube-nya kita PMI Kudus Media, dan jangan lupa follow Instagram-nya Forpis. @forpiskudus. Oke, bye-bye. Dadah.